Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Dibongkarnya silsilah atau nama ayah dan ibu dari Zoro pada edisi SBS terbaru ya, rasanya membuat para fans jadi terfokus untuk membahasakan informasi itu. Menariknya, emang informasi kayak gini aja udah cukup buat bikin heboh para fans One Piece. Lantaran, siapa sekarang yang posisinya gak penasaran dengan masa lalu dari tangan kanan Or Bakasencho itu guys? Apalagi setelah sebelumnya ngerasa sedikit dikasih harapan oleh Arc Wano Kuni. Tapi nyatanya kita gak dapat informasi yang terlalu penting mengenai masa lalu dari Zoro di arc tersebut. Makanya meski dibongkar melalui SBS, hal ini tentu akan tetap bikin heboh seluruh fans One Piece. Tapi sabar dulu ya, bukan berarti udah sensei ngejelasin informasi ini di SBS, maka kita gak bakal dikasih informasi tentang masa lalu Zoro. Soalnya Mr. K sendiri punya sedikit feeling kalau malah ya masa lalu Zoro sepertinya bakalan sedikit dibongkar oleh Oda Sensei dalam waktu dekat ini. Ya, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu ya, Mr. K pengen sedikit ngebahas sesuatu hal yang agak terasa janggal. Atau bisa dibilang, kalaupun ini sebuah kebetulan, rasanya sangat sulit buat dipercayai lah. Well, buat yang nggak tahu ya, setelah terbongkarnya nama dari kedua orang tua Zoro, tentu para fans One Piece akan langsung mencari tahu lebih jauh keterlibatan pemilihan nama itu. Hingga kita pun pada akhirnya setidaknya mengetahui background dari mengapa Oda Sensei memilih nama tersebut. Kayak misalnya aja nama ibu dari Roronoa Zoro yang kita ketahui bernama Terra. Kalau diterjemahkan dari bahasa Jepangnya langsung, maka kita akan mendapatkan makna Buddhist Temple atau kalau dalam bahasa Indonesianya bisa disebut kuil Buddha. Nah, yang membuat nama ibu dari Zoro menarik ialah kalau kita ambil arti dari bahasa Latinnya yang mana bisa bermakna earth atau juga tanah. Ya, sekilas mungkin nama dari ibu Roronoa Zoro ini gak ada aneh-anehnya sama sekali kan? Tapi tunggu sampai kalian ingat kalau ibu dari Sanji atau Vince Moxora memiliki arti dalam bahasa Jepang yang bermakna sky atau langit. Ya, sampai sini apakah kalian udah mulai menyadari sesuatu hal yang sangat menarik? Kalau belum, tenang, Mr. K coba jelasin secara mudah ya. Buat kalian yang gak nangkep keanehannya, Sanji, Zoro, dan Luffy yang kita ketahui sebagai trio monster memiliki nama orang tua yang entah mengapa seakan melambangkan elemen-elemen dari senjata kuno. Bahkan tanpa kita sadari ya, mungkin, tapi kalau kita perhatikan secara lebih jauh dari apa yang udah Mr. K jelasin sebelumnya, kita bisa tahu kalau ibu dari Zoro memiliki arti tanah ataupun bumi, tentu mewakili senjata Pluton yang melambangkan kekuatan dari daratan. Sedangkan ibu dari Sanji yang memiliki makna langit, pastinya langsung kita terbayangkan senjata kuno Uranus yang disebut-sebut mewakili kekuatan dari langit. Nah, untuk mengkonfirmasi kecurigaan ini, rasanya kita tinggal mengetahui nama ibu dari Monkey di Luffy. Terus gak lupa kita pun harus memastikan apakah Uranus memang mewakili langit seperti yang selama ini dirumorkan atau tidak. Karena kalau aja emang nantinya waktu Uranus sudah diperkenalin, lalu kita dikasih tahu juga nama dari ibunya Or Bakasencho, dan tiba-tiba aja ya, benar ya, nantinya kalau nama ibu dari Luffy mewakili elemen air, seperti yang tersisa dari satu senjata kuno yang belum diwakili, yaitu Poseidon. Ya, entah apakah semua ini emang murni sebuah kebetulan yang gak direncanain oleh Oda Sensei atau tidak, tapi ngelihat bagaimana trio monster bajak laut SHP yang malah dibuat sebagai simbol dari senjata kuno yang juga melambangkan kekuatan penghancur. Rasanya ini semua emang udah sengaja udah Sensei pikirkan jauh-jauh hari di belakang lah. Dan terlepas dari bagaimana Sanji, Zoro, dan Luffy sekarang memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi, dan kita sebagai fans One Piece pun ya bisa disebut sebagai saksi bisu dari perjalanan perkembangan gak hanya ketiga trio monster itu doang, tapi hampir seluruh kru dari topi jerami. Cuman setelah diperlihatkan silsilah dari keluarga Zoro, rasanya emang aneh ngelihat kalau ketiga orang itu memiliki kemampuan bertarung seperti sekarang. Ya, bayangin aja ya, Luffy memiliki Monkey D. Dragon sebagai ayahnya, salah satu orang paling berbahaya yang dicari oleh pemerintahan dunia hingga saat ini. Lalu gak kalah hebatnya, kakek Luffy atau Monkey D. Garp dikenal sebagai pahlawan dari Angkatan Laut. Bahkan Roger dan Shirohige aja bisa dibilang rival dari kakek Luffy semasa mudanya. Terus gak kalah gila lagi ya, ayah dari Sanji Fishmock-Judge ya juga memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang sangat hebat. Buktinya aja dia tergabung dalam salah satu organisasi bernama METS yang berisi peneliti-peneliti hebat di eranya. Bahkan jauh sebelum Sanji lahir ke dunia aja ya, ayahnya udah menyiapkan DNA atau line X factor terbaik agar anaknya bisa terlahir layaknya manusia super. Makanya gak aneh waktu Sanji sempat memakai red suit miliknya sekali aja ya, seluruh kemampuan yang tercampur pada DNA-nya tiba-tiba aja terpancing
penting secara tiba-tiba. Bisa dibilang berkat usaha dari ibunya lah yang awalnya emosi menjadi minus yang dimiliki oleh saudara-saudarinya Sanji. Saat ini dengan bangga ya, mungkin Sanji bisa dibilang sebagai mahakarya paling sempurna dari Girma Double Six. Dan gak kalah gokil lagi ya, ayah dari Roronoa Zoro yang baru aja diungkap ternyata masih keturunan langsung dari klan Shimotsuki. Karena nama ayah dari Zoro ialah Shimotsuki Arashi. Sepertinya nggak perlu dijelasin lagi ya seberapa penting, terhormat, dan hebatnya klan Shimotsuki ini. Bahkan nama-nama besar hingga dewa pedang dari negeri Wano Kuni ya berasal dari klan Shimotsuki. Ya, Mr. K balik sedikit ke pembahasan kemunculan dari orang tua Zoro ya. Yang mana kalau Mr. K sendiri ngelihat ya dari bagaimana Oda Sensei dengan gencarnya tiba-tiba aja kembali membahas masa lalu dari Zoro. Rasanya hal ini mungkin bisa dijadikan tanda kalau setidaknya ayah dari Zoro akan segera hadir melalui sebuah flashback. Well, buat yang bingung mengapa hal ini bisa dibilang masih memungkinkan, soalnya kalau kalian ingat ya bagaimana hubungan desa Shimotsuki tempat kelahiran Zoro dengan bagaimana tentara revolusi di bawah pimpinan Monkey D. Dragon, mungkinkah ayah Zoro ternyata menjadi penghubung dari semuanya? Pasalnya saat ini kondisi dari pasukan revolusi juga bisa dibilang sedang bersiap untuk melancarkan serangan. Walau bisa dibilang mereka seperti masih menunggu sesuatu sih, akan tetapi ya melihat bagaimana Dr. Vegapunk juga sempat dikaitkan dengan Monkey D. Dragon, rasanya gak aneh guys kalau tiba-tiba aja kita diperlihatkan kemunculan dari Shimotsuki Arashi di kelas balik yang menghubungkan Dragon, Dr. Vegapunk, desa Shimotsuki, dan tentara revolusi. Ya, kembali lagi ya, masih sebatas prediksi memang, tapi kalau dilihat dari bagaimana Odachi yang tiba-tiba aja kembali membahas tentang masa lalu dari Roronoa Zoro, harusnya emang udah ada suatu persiapan yang ingin ditampilkan, sehingga apa yang dimunculkan pada SBS volume terbaru itu bisa dianggap sebagai informasi pembuka agar Oda Sensei gak perlu lagi menjelaskan dari awal secara rinci, atau mungkin gak sesuai seperti harapan Mr. K sih. Tapi setidaknya kita sebagai fans sudah mengerti lah kalau Zoro itu punya ayah dan ibu kandung, re. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu lah buat pembahasan yang semakin menarik ini terkait silsilah keluarga Zoro dan keluarga dari trio monster ya. Kita bakal jumpa lagi di konten berikutnya yang mungkin gak kalah menariknya atau mungkin membosenin lah. So, see you again next time. Adios, everyone. Salam.